Mau nggak trotolannya menjadi seperti ini? Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel CCDBF. Di video kali ini kita akan membahas cara perawatan trotolan supaya nanti jadinya seperti di awal video tadi. Dia itu setelah pastol, vektornya keluar, isiannya juga keluar. Pokoknya burungnya mantap lah. Untuk teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai selesai. Nanti tidak ada salahnya kalau misalkan teman-teman subscribe dan juga like. Pertama-tama sebelum kita itu merawat atau melakukan yang namanya proses pemasteran, kita harus terlebih dahulu memilih karakter ciri-ciri trotolan yang bagus, teman-teman. Nah, ciri-ciri trotolan yang bagus seperti apa? Ciri-ciri trotolan murai batu yang bagus. Pertama, dia itu harus punya mental atau juga vektor. Nanti kalau syarat utama dia sudah mempunyai mental dan juga vektor, kita akan lebih mudah atau kita akan bisa melihat hasilnya setelah dia itu pastol. Hasilnya pasti memuaskan. Tapi kalau misalkan kita itu dalam pemilihan bahan itu sudah salah, kita pilih bahan yang kurang vektor atau kurang mental, nanti hasilnya juga kurang maksimal, teman-teman. Jadi kita itu jangan sampai salah. Pertama-tama kita harus cari tahu dulu trah atau juga trotolan yang akan kita rawat tersebut. Kita harus tahu dulu sumbernya dari mana, indukannya seperti apa. Syukur-syukur kalau kita itu mampu membeli dari anakan indukan yang sudah prestasi. Nanti pertanyaan teman-teman pasti seperti ini. Bagaimana kita mendapatkan trotolan yang bagus atau trotolan yang vektor? Nah, kita itu harus datang ke tempatnya peternak atau kita harus ke tempatnya bakul yang sudah terpercaya. Tapi saran saya kalau misalkan kita itu bermain ke tempatnya peternak atau ke tempatnya bakul, kita itu jangan sendirian. Kalau dirasa kita itu belum paham kepada ciri-ciri atau trotolan atau anakan yang sangat bagus atau sangat vektor, kita itu harus cari teman, kita bawa teman untuk memilihnya. Jangan sampai sendiri, karena nanti hasilnya akan kelihatan setelah di usianya pastol. Kalau kita cari trotolan yang bagus-bagus. Setelah kita mempunyai trotolan yang bagus, cara perawatannya bagaimana, teman-teman? Supaya nanti bisa menjadi seperti video di awal tadi. Perawatan yang pertama kita itu harus yang namanya konsisten. Pertama-tama di usia segini, usia 1-2 bulan sampai pastol, itu yang harus kita utamakan yaitu di nutrisi makanannya. Kita harus usahakan kita kasih makanan yang bagus-bagus. Jangan sampai kita itu trotolan sudah bagus, bahannya sudah sesuai, tapi ternyata rawatan kita itu salah. Rawatan dalam pemberian makanan. Karena rawatan itu menentukan 70% keberhasilan itu dari rawatan, teman-teman. Kalau bahannya sudah bagus, tapi ternyata jadinya tidak bagus, itu kita tinggal tanya di perawatannya bagaimana. Nah, untuk makanan yang bagus kita sudah sesuaikan. Kita harus cari tahu dulu makanan yang bagus itu seperti apa. Misalkan kita kasih jangkrik ataupun keroto, itu cara pemberian pakannya bagaimana. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Kita sesuaikan di usia saat ini. Usia 1 sampai pastol itu yang dibutuhkan adalah pertumbuhan dan juga nutrisinya, yang nantinya akan mendapatkan dia itu kecerdasan. Tulangnya kuat, bulunya bagus, otaknya juga cerdas. Nah, kalau untuk makanan sih menurut saya yang penting jangan sampai makanan itu telat. Dan kemudian jangan sampai dikasih makanan yang jelek. Dari usia segini sampai usia pastol, nanti pasti teman-teman akan mendapatkan hasil yang bagus. Setelah kita bahas di makanannya, kita akan bahas di durasi penjemurannya. Untuk murai yang seperti ini sangat membutuhkan yang namanya cahaya matahari. Itu yang dibutuhkan karena dia memerlukan yang namanya vitamin D. Tapi kita jangan salah, teman-teman. Kita itu dalam menjemur murai batu yang masih trotol seperti ini, jangan sampai durasinya itu sampai kelamaan.
Kalau misalkan nanti sampai kelamaan bisa menyebabkan yang namanya dia itu dehidrasi, yang nantinya akan menyebabkan dehidrasi itu burung menjadi kurang sehat lah. Misalkan kita sendiri, misalkan kalau terkena sinar matahari yang terlalu lama atau panasnya sangat panas sekali, pasti kita itu akan dehidrasi. Begitu juga dengan burung yang kita rawat. Kalau misalkan sampai terlalu panas, maka dia akan mengalami yang namanya dehidrasi. Jadi kita sesuaikanlah, yang penting dia itu sudah mendapat asupan vitamin D dari cahaya sinar matahari, walaupun tidak terlalu lama durasinya. Setelah kita ke makanan dan juga ke penjemuran, tidak kalah penting yaitu yang namanya pemandian. Murai trotol seperti ini sangat suka sekali yang namanya mandi. Jadi usia 1 ataupun 2 bulan ini masih enak-enaknya kita itu mengajari murai batu ini masuk ke dalam keramba. Kenapa sih kok mandinya harus di dalam keramba? Nah, kalau misalkan dia itu mandi di sangkar seperti ini, misalkan kita kasih cepuk yang besar, nanti resikonya sangkar itu akan cepat jelek. Dan pasti kalau sudah pastol, sudah kita buat mainan, burungnya sudah mapan, pasti kita membutuhkan yang namanya mandi di keramba. Dan untuk cara mengajari murai batu ini masuk keramba, nanti kapan-kapan lah akan kita buatkan video lengkapnya, cara mengajari trotol ini masuk ke dalam keramba. Untuk perawatan selanjutnya, setelah dia itu kita rawat dengan betul dari makanan, penjemuran, dan juga pemandian, yang sangat penting sekali adalah pemasteran, teman-teman. Pemasteran yang nantinya akan menentukan materi-materi yang akan dia bawa. Dan jangan sampai setelah kita rawat dengan bagus, burungnya sudah bagus, rawatan juga sudah sesuai, tapi ternyata materi yang dia bawakan tidak sesuai yang kita inginkan. Maka dari itu kita gunakan kesempatan saat dia masih kecil seperti ini, kita masteri dengan bagus. Dan cara pemasterannya, nanti kita itu durasi 1 minggu 1 lagu. Misalkan 1 minggu ini kita isi dengan suara kenari, kemudian 1 minggu atau 2 minggu selanjutnya kita ganti lagi. Jadi jangan sampai diacak-acak untuk pemasteran. Oke lah teman-teman, semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Kita coba buat konten di konten selanjutnya. Kira-kira kita enaknya bahas apa nih, pemandian atau pemasteran? Coba teman-teman komen lah di bawah. Semoga bermanfaat. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.